Pernahkah Anda memperhatikan, mengapa ada hari ketika sebuah negosiasi terasa begitu mudah? Kata demi kata mengalir lancar, lawan bicara tampak lebih terbuka, dan kesepakatan seolah datang dengan sendirinya. Namun di hari lain, meskipun persiapan sudah matang, penawaran yang diajukan justru ditolak. Suasana menjadi kaku, komunikasi tidak nyambung, bahkan peluang yang sudah di depan mata tiba-tiba menghilang. Dalam pandangan modern, semua itu mungkin dianggap sebagai kebetulan, dipengaruhi psikologi, strategi komunikasi, atau kondisi pasar. Tetapi dalam tradisi Jawa, ada sudut pandang lain yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Leluhur Jawa percaya bahwa waktu bukan sekadar angka yang bergerak pada jam. Waktu memiliki watak. Waktu memiliki irama. Dan setiap manusia dipercaya memiliki kecocokan dengan irama waktu tertentu berdasarkan wetonnya. Bagi pemilik weton legi, pemilihan waktu dipercaya dapat menjadi salah satu ikhtiar batin sebelum mengambil keputusan penting, termasuk saat menutup kesepakatan bisnis. Apakah ini jaminan pasti berhasil? Tentu tidak. Namun banyak orang Jawa menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap harmoni alam. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tradisi Jawa memandang waktu terbaik bagi pemilik weton legi untuk melakukan negosiasi dan menutup kesepakatan, serta bagaimana pandangan tersebut dapat dipahami secara logis dalam kehidupan modern. Mari kita mulai. Dalam primbon Jawa, legi termasuk salah satu pasaran yang memiliki sifat lembut, diplomatis, dan mudah membangun hubungan. Pemilik weton legi sering digambarkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Mereka cenderung tidak suka konflik terbuka. Lebih memilih mencari titik temu daripada memaksakan kehendak. Karakter seperti ini sangat menguntungkan dalam dunia bisnis. Karena pada dasarnya, bisnis bukan hanya soal menjual produk. Bisnis adalah seni membangun kepercayaan. Namun kemampuan saja belum dianggap cukup. Leluhur Jawa percaya bahwa kemampuan manusia akan lebih maksimal apabila selaras dengan waktu yang tepat. Konsep inilah yang dikenal sebagai membaca waktu. Bukan berarti waktu membawa keberuntungan secara ajaib, melainkan sebagai simbol bahwa setiap aktivitas memiliki momentum terbaiknya masing-masing. Sama seperti petani yang tidak menanam padi pada musim kemarau panjang. Atau nelayan yang tidak memaksa berlayar ketika ombak sedang tinggi. Mereka memilih waktu yang lebih bersahabat. Prinsip sederhana ini kemudian diterapkan pula dalam aktivitas ekonomi. Lalu, kapan waktu yang dianggap baik bagi pemilik weton legi? Dalam berbagai penanggalan Jawa, banyak sesepuh menyarankan agar negosiasi penting dilakukan pada saat energi pagi mulai stabil hingga menjelang tengah hari. Kurang lebih antara pukul 8 hingga 11 siang. Mengapa? Karena pada rentang waktu tersebut pikiran manusia umumnya masih segar. Kelelahan belum banyak memengaruhi emosi. Keputusan biasanya diambil dengan lebih tenang. Menariknya, psikologi modern juga menunjukkan bahwa kemampuan fokus, daya analisis, dan pengendalian emosi pada banyak orang memang cenderung lebih baik pada pagi hingga menjelang siang. Artinya, walaupun berasal dari tradisi berbeda, keduanya bertemu pada satu kesimpulan. Waktu memengaruhi kualitas keputusan. Sebaliknya, banyak orang tua Jawa mengingatkan agar pemilik weton legi tidak terburu-buru membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Terutama pada sore hari setelah aktivitas panjang. Mengapa? Karena kelelahan sering membuat seseorang lebih mudah tersinggung. Lebih cepat mengambil keputusan. Dan lebih sulit melihat peluang secara objektif. Dalam ilmu saraf modern, kondisi ini dikenal sebagai berkurangnya kemampuan otak dalam mengendalikan impuls akibat kelelahan mental. Jadi, apa yang disebut jam kurang baik dalam tradisi Jawa
bisa saja memiliki penjelasan yang cukup masuk akal dari sisi psikologi. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Primbon Jawa sebenarnya tidak hanya berbicara tentang jam, melainkan juga kesiapan batin. Leluhur Jawa berulang kali menekankan bahwa hati yang tenang lebih penting daripada sekadar mengejar waktu baik. Karena waktu yang dianggap baik sekalipun tidak akan banyak membantu apabila seseorang datang dengan niat buruk, penuh amarah, atau hanya ingin mengambil keuntungan sepihak. Dalam budaya Jawa dikenal istilah ajining diri anak inglati. Harga diri seseorang tercermin dari ucapannya. Ketika berbicara jujur, santun, dan menghormati lawan bicara, peluang terciptanya kepercayaan menjadi lebih besar. Dan kepercayaan adalah fondasi utama setiap kesepakatan bisnis. Ada pelajaran menarik yang dapat kita ambil. Bayangkan dua orang melakukan negosiasi. Yang pertama datang dengan tergesa-gesa. Pikirannya masih dipenuhi masalah lain. Telepon terus berbunyi. Emosinya belum stabil. Sementara yang kedua datang lebih awal. Sudah menyiapkan data. Sudah menenangkan pikiran. Datang dengan wajah ramah dan sikap menghargai lawan bicara. Siapa yang lebih berpeluang berhasil? Jawabannya hampir pasti adalah yang kedua. Disinilah kita melihat bahwa filosofi Jawa sebenarnya mengajarkan disiplin waktu, kesiapan mental, dan pengendalian diri. Bukan sekadar mencari jam yang dianggap membawa keberuntungan. Dalam kehidupan modern, banyak pengusaha sukses memiliki kebiasaan yang mirip. Mereka menjadwalkan rapat penting pada waktu ketika energi mereka sedang berada di puncak. Mereka menghindari mengambil keputusan besar saat lelah. Mereka juga tidak menandatangani kontrak ketika emosi sedang memuncak. Tanpa disadari, prinsip tersebut sangat dekat dengan ajaran leluhur Jawa. Bedanya hanya pada bahasa yang digunakan. Yang satu menyebutnya produktivitas. Yang lain menyebutnya keselarasan waktu. Namun keduanya sama-sama mengajarkan pentingnya memilih momentum yang tepat. Karena itu, apabila Anda adalah pemilik weton legi, tidak ada salahnya menjadikan perhitungan waktu Jawa sebagai bagian dari ikhtiar budaya. Gunakan sebagai pengingat untuk lebih disiplin dalam memilih waktu yang kondusif. Persiapkan materi dengan matang. Jaga ucapan. Bangun kepercayaan. Dan jangan lupa, keberhasilan tetap membutuhkan kerja keras, pengalaman, kemampuan membaca situasi, serta doa. Primbon bukan pengganti usaha, melainkan pengingat agar manusia tidak bertindak secara serampangan. Pada akhirnya, waktu terbaik bukan hanya soal apa yang tertulis dalam penanggalan, tetapi juga ketika pikiran jernih, hati tenang, niat baik, dan kesempatan benar-benar datang. Barangkali, itulah makna terdalam dari ajaran para leluhur. Bahwa rezeki bukan sekadar dicari, melainkan dijemput dengan kesiapan lahir dan batin. Jika Anda lahir dengan weton legi, cobalah mulai memperhatikan pola waktu saat melakukan negosiasi atau membuat keputusan penting. Bukan untuk bergantung pada mitos, melainkan untuk belajar lebih peka terhadap ritme diri sendiri dan menghargai kebijaksanaan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Karena seringkali, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tetapi juga oleh seberapa bijak kita memilih waktu untuk bertindak. Semoga pembahasan ini menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi dalam menjalankan usaha dengan lebih tenang, lebih terarah, dan tetap menghormati nilai-nilai luhur budaya Jawa. Sampai bertemu pada pembahasan jejak budaya berikutnya. Salam budaya, salam kebijaksanaan.